Manchester United mencatatkan kemenangan berharga 2-1 saat menjamu Barcelona dalam babak playoff Liga Eropa Jumat 24 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal gara-gara penalti Lewandowski, MU bangkit di babak kedua melalui gol yang disarankan Fred dan Antony. Dengan hasil ini Barca tersingkir dari turnamen. Sementara Setan Merah melangkah masuk ke babak 16 besar dengan keunggulan agregat 4-3. Dari pertandingan lainnya, AS Roma membalikan keadaan atas RB Salzburg. Kalah 0-1 di leg pertama, pasukan Jose Mourinho itu berbalik menang 2-0 di leg kedua di Stadion Olimpico. Pasukan Serigala Ibu Kota menang 2-0 berkat gol-gol dari Andrea Belotti di menit ke-33 dan Paulo Dybala di menit ke-40. Dengan hasil ini, Roma melaju ke babak berikutnya. Bintang Juventus Angel Di Maria mencetak hat-trick ke gawang Nantes di Liga Eropa. Gol-gol Angel Di Maria tercipta di menit ke-5, menit ke-18, dan menit ke-78. Kemenangan Juventus dengan skor 3-0 di markas Nantes membuat Bianconeri lolos dengan agregat 4-1. Laga Manchester United versus Barcelona diwarnai keributan antar pemain. Bruno Fernandes adalah pemicunya. Berawal dari tersungkurnya Frankie de Jong usai melakukan body charge ke Aaron Wan-Bissaka. Fernandes kemudian menembak bola liar dan mengenai perut de Jong dalam posisi tersungkur. Seketika pemain Barca tak terima dengan perbuatan Fernandes. Perkelahian pun akhirnya terjadi antara kedua tim. Barcelona gagal melaju ke babak 16 besar Liga Eropa. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengakui timnya kehilangan pertandingan di babak kedua. Kondisi itu dianggap Xavi mengecewakan karena laga berlangsung imbang di babak pertama. Saya pikir babak pertama kami berada di bawah kendali dan secara keseluruhan semuanya sangat ketat, sangat seimbang. Ini mengecewakan meskipun lawan kami mungkin adalah tim paling bagus di Eropa, katanya. Real Madrid pada Kamis 23 Februari mengonfirmasi bahwa David Alaba dan Rodrigo akan absen pada laga derby melawan Atletico Madrid Ahad 26 Februari dini hari waktu Indonesia Barat karena mengalami cedera. Kedua pemain mengalami cedera saat Madrid menang 5-2 atas Liverpool. Sejumlah media Spanyol menyebutkan Rodrigo akan menepi selama 10 hari karena cedera di pangkal paha. Adapun Alaba kemungkinan absen hingga 1 bulan karena cedera hamstring. Paul Pogba belum bisa bermain juga untuk Juventus karena cedera lutut. Pogba mengalami cedera tersebut saat mengikuti sesi tur pramusim di Amerika Serikat. Saat itu Pogba memilih tidak dioperasi demi tampil di Piala Dunia 2022 yang akhirnya gagal terwujud. Pogba kemudian naik beja bedah yang membuat proses pemulihannya terhambat sampai sekarang. Ex-back Juve Mark Liliano mengatakan ini adalah salah manajemen klub. Untuk problem Pogba tersebut, klub patut bertanggung jawab. Dilansir Sky Sports, proses negosiasi yang sudah berlangsung antara Arsenal dan perwakilan Bukayo Saka telah menemui titik temu yang akan mengikat sang pemain di Emirates Stadium. Saka akan mendapatkan kontrak jangka panjang di Arsenal, hanya saja durasinya belum diketahui. Saka juga disebutkan akan menerima bayaran sebesar 200.000 pounds atau 3,6 miliar per pekan. Jumlah ini sudah seperti pemain bintang di klub-klub besar Liga Inggris.
Melalui media sosialnya, bek milik Paris Saint-Germain Sergio Ramos resmi umumkan gantung sepatu dari timnas Spanyol. Dalam unggahannya itu, Ramos menuturkan bahwa keputusannya pensiun tak lepas dari perbincangannya dengan pelatih baru tim berjuluk La Furia Roja itu, yakni Luis de la Fuente. De la Fuente menuturkan bahwa ex-back Real Madrid itu tak lagi masuk dalam rencananya selama menukangi timnas Spanyol. Mantan bek Liverpool Dean Lovren memutuskan pensiun membela negaranya di kancah internasional. Sejak melakukan debut tampil bersama Kroasia pada 2009, Lovren telah mengumpulkan total 78 caps dan 5 gol. 3 turnamen besar pernah dilaluinya, yakni Piala Dunia 2018, Euro 2020, dan Piala Dunia 2022. Gelandang AC Milan Tommaso Pobega akan segera menyandang gelar sarjana dari universitas tempat ia berkuliah. Bahkan Tommaso Pobega membuat skripsi dengan AC Milan sebagai objek penelitian. Pobega akan lulus dengan gelar sarjana administrasi bisnis. Gelandang asal Italia ini mendaftar di Pegaso Telematic University 4 tahun lalu saat dirinya masih membela Pordenone. Kiper Sevilla, Marko Mitrovic, menjadi sorotan usai bertanding melawan PSV Eindhoven di ajang Liga Eropa. Dia melumpuhkan hooligan tim lawan yang masuk ke lapangan. Momen ini terjadi selepas peluit akhir dibunyikan saat fans lawan menghampiri Mitrovic. Tak sekedar menghampiri, fans tersebut tampak melayangkan pukulan. Beruntung, sang kiper berhasil membuatnya tak berdaya sebelum si fans diamankan pihak keamanan. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Declan Rice nampaknya bukan isapan jempol belaka. Dilansir Football London, The Gunners dilaporkan sudah melakukan manuver untuk mengamankan jasa sang gelandang di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Arsenal siap menggaji sang gelandang sekitar 200.000 pounds per pekan agar ia mau bergabung dengan The Gunners. Cristiano Ronaldo mengenakan gamis untuk memperingati Founding Day Saudi Arabia atau Hari Pendirian Arab Saudi yang jatuh setiap 22 Februari. Tak hanya mengenakan gamis, Ronaldo juga terlihat memegang pedang panjang yang menjadi ikon negara tersebut. Penampilan Ronaldo ini pun menjadi perhatian publik dunia. Terbukti, video Cristiano Ronaldo mengenakan gamis disukai lebih dari 8,7 juta kali. Selain itu, video tersebut juga dikomentari sampai 114.000 kali. Publik sepak bola dunia menilai Lionel Messi lebih baik ketimbang Diego Maradona. Namun anggapan itu tak berlaku bagi mantan pemain timnas Jerman Karl-Heinz Rummenigge. Menurut dia, Maradona masih lebih baik dari Messi. Rummenigge memiliki alasan untuk mengutarakan penilaiannya tersebut. Karena bagi dia, Messi lebih diuntungkan karena peraturan sepak bola dan wasit melindunginya. Pelatih Sintayong telah menunjuk 23 nama untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Dari 23 nama itu, 8 diantaranya adalah pemain Persija Jakarta. Dalam daftar ini tercatat hanya Marcelino Ferdinand yang tidak masuk daftar. Selebihnya, Sintayong membawa nama-nama terbaik seperti Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari, hingga Zanadin Faris. Manchester United diberitakan akan mencoba menggoda Bayern Munchen untuk melepas Marcel Sabitzer secara permanen. Upaya itu tampaknya disambut baik oleh pihak pemain. Menurut cuitan Fabrizio Romano,
Agen Sabitzer memberikan sedikit kode tentang masa depan sang pemain. Kata sang agen, Sabitzer bahagia di Manchester. Ia melihat Sabitzer versi Leipzig di Inggris. Manchester United tidak merencanakan pengeluaran besar-besaran di bursa transfer musim panas. Bahkan jika tawaran pengambil alihan Qatar berhasil. Dilansir ESPN, bankir Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani membuat tawarannya untuk membeli Manchester United dengan janji ingin mengembalikan United ke kejayaannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun, apabila Sheikh Jassim resmi jadi pemilik baru MU, manajemen klub tak berencana untuk jor-joran di bursa transfer. Mereka justru prioritaskan pembaruan kontrak para pemain pentingnya. Salah satu bintang LA Galaxy yang juga mantan penggawa Barcelona, yakni Ricky Puig, menyatakan kalau dirinya bahagia di Amerika Serikat. Dilansir AS, dalam salah satu wawancaranya, Puig mengakui kalau awalnya ia kesulitan untuk beradaptasi di MLS. Namun itu bukan berarti ia rindu bermain di Spanyol. Puig bahkan dengan tegas mengatakan kalau sudah tidak merindukan klub masa kecilnya, Barcelona. Saat ini, Puig sangat berambisi untuk memenangkan gelar bersama LA Galaxy. Granit Xhaka diberitakan terbuka untuk melakukan negosiasi kontrak baru dengan Arsenal. Kabarnya, pertemuan antara kedua belah pihak akan segera dilangsungkan. Dilansir 90 Minutes, hubungan Xhaka dengan Mikel Arteta sangat baik. Sang pelatih berhasil mengubah Xhaka menjadi pemain yang lebih dewasa dan tak mudah terpancing emosi musim ini. Kabarnya The Gunners akan memperpanjang kontrak Xhaka selama 1 tahun lagi. Leicester City tengah mencari amunisi baru di sektor gelandang tengah. Namun, dengan keterbatasan dana, opsi mereka tidak layak. Dilansir Leicester Mercury, The Foxes tengah berusaha mendatangkan gelandang Borussia Dortmund, Mahmoud Dahoud. Kabarnya Dahoud akan berstatus bebas transfer musim panas mendatang. Dan itu akan menjadi solusi transfer yang hemat bagi Leicester. Dahoud digadang-gadang bakal jadi pengganti Yuri Tielemans yang kemungkinan akan hengkang. Klub-klub Liga Inggris tampaknya harus pikir-pikir dulu kalau berniat mendatangkan rising star Napoli, Vicha Kvaratskhelia. Pasalnya, sang pemain dipagari oleh klub dengan bandrol yang mahal. Dilansir The Sun, Direktur Napoli Cristiano Giuntoli telah memberikan pukulan besar telak bagi klub Inggris yang berminat. Giuntoli berkata kalau saat ini Farah tidak dijual. Kalaupun dijual, statusnya bakal seperti barang antik. Jadi, Napoli bebas mau meminta berapapun untuk harga jualnya, karena saat ini Farah tak ternilai harganya. Sempat diisukan akan hengkang dari Everton, kini Jordan Pickford justru selangkah lagi menyepakati kontrak baru dengan The Toffees. Dilansir Sky Sport, Pickford hampir menyetujui kontrak jangka panjang baru dengan Everton. Sang penjaga gawang yang telah dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham ternyata ingin bertahan di Goodison Park. Kabarnya kontrak baru tersebut akan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Sudah hampir 2 tahun semenjak kepergian Lionel Messi ke PSG. Xavi Hernandez masih saja berharap kalau bintang Argentina itu mau kembali ke Barcelona suatu saat nanti. Dilansir Goal, Xavi selalu menjaga hubungan baik dengan Messi. Pelatih Barcelona itu sudah menganggap Messi sebagai saudara.
dan akan selalu membukakan pintu apabila Messi mau kembali ke Camp Nou. Leeds United baru saja memperkenalkan pelatih anyar mereka, Javi Garcia. Namun, kedatangan Garcia tampaknya bukan suatu kabar baik bagi penggawa anyar Leeds, yakni Weston McKennie. Dilansir Goal, dengan adanya Garcia, masa depan sang pemain pun kembali abu-abu. Pasalnya, McKennie belum tentu menjadi pilihan utama Garcia di lini tengah. Padahal, McKennie harus mencapai 10 pertandingan sebagai pemain pinjaman dari Juventus agar klausul pembelian aktif di akhir musim. Jelang pertandingan final Carabao Cup, Newcastle enggan menyiapkan bus parade sebelum pertandingan usai. Dilansir Daily Mail, Newcastle pernah menyiapkan bus parade pada final Piala FA 1998-1999, tapi akhirnya kalah atas Arsenal di final. Meski kalah, Newcastle tetap mengadakan parade bis atap terbuka dan itu sangat memalukan. Jadi, atas saran dari Alan Shearer, Newcastle tak akan menyiapkan bis parade musim ini.